Oke, pagi ini ramai banget di depan GKSP Tanjung Karang nih ya. Itu ada accident tadi, motornya Bu Sugeng. Ini pernikahan kebaktian pemberkatan nikah Brigita Zenit Caroline Sinaga dengan Yosafat Gabriel Pradikta Andi Wilapa. Ini sudah mendekati jam 8 kurang dikit, jadi kita akan mulai jam 8 nanti. Dilayani Pendeta Yuniati AHM Lomi. Matahari bersinar terang, puji Tuhan. Habis dari sini nanti resepsi di GSG Pahoman, terus lanjut manten di Sidomulyo, Pendeta Alentinus. Oh, ramai banget ini. Ya, kalau tempat ramai begini biasalah kadang-kadang ada senggol-senggolan gitu. Motornya Bu Sugeng ditumbuh dari belakang, tapi ya rusak kecil lah. Oke, kita ke dalam. Segera dimulai ibadah pemberkatan nikah Zenit dan Yosa. Tuhan memberkati. Oke, jam 8 kurang dikit. Ini keluarga ya. Oh, lagi foto-foto nih. Foto-foto. Paduan suara dari GKSBS Pahoman untuk dapat berfoto bersama. Oh, udah ready. Oh, tunggu sebentar. Oh, Tante, ternyata keluarga Janet sudah ready. Dipersilakan untuk seluruh keluarga besar Janet diharapkan untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai. Pengantin mau ke ruang ke ruang ini dulu kan, Pak Di? Ke ruangan? Ke ruang sana dulu. Ke ruang doa dulu. Tadi ruang doa. Kita mau berdoa persiapan dulu dengan pendeta dan majelis. Pengantin sudah siap, orang tuanya juga sudah siap. Kita tunggu pendeta dan majelis ya. Dan pemberkatan nikah dimulai, kita berdoa dulu mohon permintaan Tuhan dalam acara ini. Sudah siap semua Pak? Masih ada yang terluka? Sudah lengkap. Ya? Sudah lengkap. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, sungguh kami bersyukur pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025. Tuhan menolong setiap kami boleh hadir di rumah Tuhan ini. Kami yang bertugas, yang menggenapi pelayanan ini, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan agar kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini menjadi berkat terlebih bagi calon kedua pengantin. Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, baik dari keluarga Bapak Andang yang dalam perjalanan baik yang jauh maupun dekat, kiranya boleh sampai untuk ikut bersukacita menjadi saksi. Begitu pula untuk keluarga Sinaga, biarlah mereka juga boleh hadir. Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan ruangan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga firman Roh boleh berjalan dapat kami terima, berkati calon pengantin. Oke, doa persiapan sudah bersama pendeta, majelis, dan orang tua. Ini Janet. Jangan lari, jadi jalannya. Oke, ini Mas Anda, Mbak Ari. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Tuhan dan pemberkatan nikah Saudara Yosafat Gabriel Pradikta Andi Wilapa dan Saudari Brigita Zenit Caroline Sinaga
segera dimulai. Jemaat dipersilahkan berdiri. Majelis jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan, kami percaya pernikahan adalah suatu ketetapan dari Tuhan yang agung dan suci. Kami menyerahkan putra putri kami, Yosafat Gabriel Parapita Adil Anak Andilopo dan Ananda Rita Janet Caroline Sinaga kepada Gereja Tuhan di sini, untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui majelis jemaat di sini. Bapak, Ibu, dan keluarga mempelai yang kami kasihi di dalam Tuhan, atas nama Gereja Tuhan di sini, saya menyambut dan menerima mempelai ini dengan penuh syukur dan sukacita. Bersama-sama dengan jemaat di sini, kita hantarkan mempelai ini kepada Tuhan melalui kebaktian peneguhan dan pemberkatan. Kita ke atas lantai 2. All my life you have been faithful.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian khusus peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Yosafat Gabriel Pradipta Andi Wilapa dan Saudari Brigita Zenet Caroline Sinaga ini dilaksanakan beralaskan firman Tuhan dan kesaksian kita yang demikian, bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih dan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Saudara Yosafat Gabriel Pradipta Andi Wilanto. Tegang. Ya, mau ada pertanyaan soalnya. Saudara Yosafat Gabriel Pradipta Andi Wilanto. Apakah love language-mu? Apa ya? Physical touch. Oke, terima kasih. Baik. Ulang ya. Saudara Yosafat Gabriel Pradipta Andi Wilanto. Apakah love language-mu? Physical touch. Physical touch. Bapak Ibu tahu? Nah, salah satunya apa Mas? Physical touch itu? Oh, cium? Ya, itu physical touch. Oke, terima kasih. Saudari Brigita Zenet Caroline Sinaga, apakah love language-mu? Apa? Act of service. Ya, tindakan ya, dalam tindakan yang melayani, tindakan yang melayani. Selama ini kalian berdua sudah saling tahu love language-nya? Sudah ya, puji syukur. Kalau sudah saling tahu, berarti selama ini memang sudah berdialog sesuai dengan bahasa kasih yang bisa diterima oleh masing-masing dari antara kalian berdua, antara Mas Yosa dan Mbak Zenet ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu love language itu apa? Yang sekarang umur 65 ke atas. Bapak Ibu tahu love language itu apa? Ya. Bahasa cinta, bahasa kasih gitu ya. Itu memang sebuah teori, tapi tentunya berdasarkan eksperimen gitu ya. Berdasarkan observasi, berdasarkan penelitian dari seorang dokter yang bernama Gary Chapman gitu ya. Dalam bukunya yang berjudul The Five Love Language. Jadi sebenarnya mungkin ada banyak sekali love language itu, tetapi beliau mencoba, si Gary ini mencoba untuk menarik dalam 5 jenis utama bahasa kasih itu. Yang pertama ada word of affirmation gitu ya, atau kata-kata peneguhan gitu ya. Jadi ada pasangan yang suka sekali, yang bagi dia itu cinta atau bahasa kasih dari pasangannya adalah ketika dia mendapat dorongan, kamu bisa. Tahun ini kamu pasti dapat promosi. Aku yakin tutup buku nanti kamu berhasil mendapat capaian gitu ya. Ada pasangan yang suka mendapatkan kalimat-kalimat peneguhan, yang hanya dikasih gelas kopi aja terus bilang makasih sayang. Dikasih kopi segelas, dikasih kopi segelas langsung mengatakan, suaminya mengatakan terima kasih sayang. Itu bisa menjadi bahasa kasih walaupun sederhana gitu ya. Itu bisa menjadi bahasa kasih bagi orang-orang yang bisa menangkap cinta itu dengan kata-kata peneguhan, dengan ucapan positif gitu ya. Kemudian ada bahasa cinta yang kedua untuk orang-orang tertentu yang tadi ini golongan yang Mbak Zenet, yaitu dengan tindakan melayani. Ya, untuk orang-orang seperti ini, mereka senang kalau kasih itu ditunjukkan kepada mereka melalui hal-hal seperti membantu, meringankan beban. Jadi ini sinyal ya Mas Yosa, bahwa Mbak Zenet itu merasa dicintai. Kalau Mas Yosa melihat ada piring kotor, bantu mencuci. Kalau lihat rumah berantakan, bantu merapikan. Kalau Tuhan mempercayakan anugerah anak dalam rumah tangga kalian, bantu juga ngomong. Nah, bagi Mbak Zenet, dengan bahasa kasih yang bisa dia tangkap melalui tindakan melayani, itu cinta. Itu cara Mas Yosa menyampaikan I love you, yang begitu real, yang begitu mampu untuk ditangkap oleh Mbak Zenet. Dia sangat merasa dicintai oleh pasangannya ketika mereka sedang duduk bersama dan pasangannya tidak sambil nonton gadgetnya sendiri. Bagi dia bahasa cinta yang paling menembus jiwanya adalah ketika pasangan itu bisa deep talk ya, bisa berbicara dari hati ke hati, berbicara dengan mendalam, atau ketika pasangannya itu mengajak jalan bersama, entah di taman, entah ke pasar sambil ngobrol. Nanti Mas Yosa panggil Mbak Zenet apa? Tetap panggil Ade atau udah berubah jadi Ayang atau Dewi gitu?
sayang ya. Nanti itu ada tipe orang ya yang quality time, bahasa kasihnya quality time, itu bisa mengajak sayangnya ke pasar, lalu bilang harga cabai naik terus ya, tapi gajiku nggak naik mah, gimana ya gitu. Ajak manajemen keuangan tapi dalam kebersamaan. Waktu bahasa cinta yang luar biasa, udah ada bahasa cinta diselipkan manajemen keuangan di dalamnya gitu ya. Agak pandang senang yang mana sama ibu? Udah lupa ya. Udah lupa orang tua dulu apa ya Pak? Karena biasanya itu pasal yang tolak orang tua dulu itu apa ya Pak? Dorongan itu tadi ya, kata-kata yang meneguhkan itu ya, kata-kata yang meneguhkan karena orang dulu apa itu sederhana sekali seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara dan juga kedua calon mempelai yang dikasihi Tuhan, kalian menikah hari ini. Peneguhan dan keberkatan nikah kalian ini dilaksanakan di penghujung minggu ketiga Paskah. Ya, jadi kalau lihat bacaan firman yang kita baca hari ini itu dari cerita tentang cerita-cerita Paskah, cerita-cerita suci tentang Paskah. Hari ini yang kita pilih untuk kita baca dan renungkan bersama dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Minggu lalu Mas Yosa ke gereja. 2 minggu lalu di gereja ya, bacaannya ini ya. Mas Yosa, Mbak Zenet dan jemaat yang dikasihi Tuhan, love language atau bahasa kasih itu tidak hanya dikenal oleh kita, antara kita dengan pasangan kita, tetapi juga dikenal oleh Tuhan dengan umatnya. Dalam hubungan Tuhan dengan umatnya sebagai mempelai. Kalau kisah selama ini kita melihat kisah Thomas sebagai kisah penghakiman kita terhadap Thomas yang ragu-ragu itu, maka hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Mas Yosa juga Mbak Zenet, saya mengajak kita, mari kita melihat peristiwa ini sebagai peristiwa Tuhan dengan mempelainya, di mana Tuhan sungguh-sungguh memahami pasangannya, termasuk bahasa kasihnya, termasuk love language-nya. Tuhan tahu gitu ya, sehingga Tuhan mendekati mereka di titik-titik terendah kehidupan mereka, bukan dengan penghakiman demi penghakiman, bukan ketika Mbak Zenet ragu, ketika Mas Yosa tadi sempat Mbak Zenet lihat ada ngobrol atau terima chattingan begitu dari orang lain, bukan Mas Yosa langsung membalas mengatakan kalau kamu cemburuan. Yesus agaknya tidak seperti itu, tapi Yesus mencoba memahami, oh gitu ya, pasanganku harus didekati dengan cara yang seperti itu. Maria Magdalena didekati dengan pendengaran, Maria, gitu ya. Kemudian murid yang dikasihi itu dengan kontemplasi, hanya datang ke dalam kubur, melihat jasad itu sudah tidak ada di situ, lalu murid yang dikasihi itu pulang dengan percaya dan ingat bahwa Yesus telah bersabda dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Di tempat yang menakutkan, orang sudah ada Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan ya. Bahkan sekarang kemarin saya sempat ikut juga dengan PGI juga berusaha untuk di setiap sinode itu punya wadah. Bahkan sekarang gereja-gereja sedang didorong untuk menjadi gereja ramah anak, gereja ramah perempuan, gereja yang menolak pelecehan. Karena mungkin juga para pemimpin agama tidak sedikit yang menjadi peserta di dalam menyerahkan diri kepada kejahatan untuk menjadi pelaku kejahatan. Itu fakta rumah tangga hari ini. Itu mengapa para pemimpin agama, para hamba-hamba Tuhan berkontemplasi dari satu benua dengan benua yang lain. Mereka bisa sepakat di dalam doa, lalu melahirkan sebuah hasil kontemplasi. Mereka sama-sama mendengarkan suara Tuhan, damai sejahtera bagimu di dalam rumah-rumah yang terkunci. Di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini begitu mengerikan, orang-orang membutuhkan damai sejahtera Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Dan seumur hidup sebaiknya begitu, ya. Eklesia domestika, gitu ya. Eklesia domestika, gereja rumah tangga. Mungkin selama ini kenapa kejahatan itu bisa dimulai dari rumah? Karena orang membuat dualisme. Bahwa yang namanya ibadah itu ketika kita duduk dengan cantik dan manis dan tampan. Lalu ketika kita keluar dari ruang gereja itu bukan ibadah. Kita berhak untuk menjadi pribadi yang lain.
Kita menjadi orang-orang yang mendikotomikan kehidupan. Kita menjadi orang-orang yang berwajah ganda, bahkan bermultiple wajah. Rumah itu bukan tempat beribadah. Dan kesadaran ini sudah terjadi jauh bahkan sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Kalimat ini baru disahkan di Konsili Vatikan Bapak Ibu Saudara. Tapi peristiwa ini, kenyataan tentang keadaan-keadaan ini jauh sebelum itu sudah disadari. Nah karena itu kita diajak untuk menjadikan rumah tangga kita sebagai gereja. Jadi tugas gereja saja, yang paling mudah, tidak usah kita membahas kepada tentang gereja. Gereja itu bersaksi, melayani, bersekutu, gitu ya. Jadi kalau mau membuat eklesia domestika dalam rumah tangga kalian, mau menjadikan rumah tangga kalian sebagai gereja rumah tangga, maka mulailah dengan persekutuan. Ya, jadi tidak ada di rumah tangga istri berbuat sendiri, suami berpikir sendiri. Individualisme itu seharusnya tidak ada. Lalu tidak ada juga ketika mungkin kalian akan dipercayakan menjadi ayah dan ibu nantinya, tidak ada rumah tangga Kristen eklesia domestika yang ayah atau ibu tidak tahu pergumulan anak. Karena itu adalah persekutuan. Setiap orang saling tahu di dalamnya, saling melayani. Tidak bisa ada budaya patriarkal yang begitu dominan karena aku laki-laki kau harus melayani aku. Itu bukan eklesia domestika. Itu bukan gereja rumah tangga. Tidak boleh ada budaya patriarkat yang begitu dominan dalam rumah tangga Kristen, dalam rumah tangga yang kita sebut sebagai gereja rumah tangga. Harus ada kesetaraan, sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita kenal dengan perikonesis itu. Ya. Melayani itu dalam kesetaraan, jadi melayani itu dengan sukacita. Dan harus ada juga kesaksian di dalam rumah tangga yang eklesia domestika atau rumah tangga gereja rumah tangga itu. Jadi bagaimana setiap hari suami istri berlomba-lomba menampilkan perempuan yang takut akan Tuhan itu seperti apa, istri yang takut akan Tuhan itu seperti apa, ibu rumah tangga yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Demikian juga sebagai suami berlomba-lomba untuk menunjukkan suami yang takut akan Tuhan itu seperti apa, ayah yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Jadi rumah tangga adalah rumah tangga yang juga saling bersaksi. Lalu nanti dari rumah tangga yang saling bersaksi ini ada panggilan Tuhan atas kehidupan rumah tangga kalian. Sama seperti para murid, Tuhan meminta mereka untuk membuka pintu itu dan pergi mewartakan Kristus yang bangkit. Demikian juga keluarga-keluarga Kristen dipanggil untuk membagikan damai sejahtera kebangkitan Kristus kepada masyarakat, bahkan kepada alam semesta ini, dengan kasih karunia Roh Kudus yang sudah dibekali di dalam rumah tangga kalian. Selamat untuk membangun eklesia domestika, gereja rumah tangga. Amin buat firman Tuhan saat teduh untuk kita.
Kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cakep. Jadi masih hangat nih ya. Pesawat melaju di udara. Cakep. Bagaikan roket. Cakep. Perlahan-lahan mendarat di pelabuhan Soekarno-Hatta. Selamat hidup baru pada Mas Yusa dan Mbak Janet. Kiranya Eklesia Domestika menjadi dasar keluarga Anda berdua. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih. Ucapan terima kasih kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan boleh melaksanakan pemberkatan penubuhan pernikahan kami di Gereja GKSP Tanjung Karang. Kiranya kami mohon bantu doa dari Bapak Ibu untuk semoga keluarga kecil kami akan menjadi keluarga yang bahagia sampai tadi janji pernikahan kami ucapkan sampai mau memisahkan kami berdua. Kami juga berterima kasih terhadap Ibu Pendeta Lomi yang sudah memberkati penubuhan ibadah pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu Majelis anggota GKSP Tanjung Karang serta Komisi Liturgi dan Komisi Musik, Paduan Suara KWJ Sinergi dan tim musik yang telah bertugas dan tim LCD operator, terima kasih. Didampingi kedua orang tua. Oke, jam berapa nih? Jam 10 lah ya. Ibadah atau kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Yosafat Gabriel Pradipta Andi Wilopo dan Brigita Janet Caroline Sinaga di GKSP Tanjung Karang nih hari Sabtu 10 Mei 2025, dimulai tadi jam 8 udah selesai ya di GKSP Tanjung Karang. Oke, saatnya mengucapkan selamat
kita lanjut nanti ke gedung GSG Pahoman di Jalan Wengarip untuk resepsi. Jam 11 nanti dimulai, jadi 1 jam lagi. Biar nih salam-salaman, kemudian mungkin pengantin ganti busana, saya kurang tahu ya. Tidak jauh, paling hanya 400 meter tuh. Semoga sama-sama dipersilakan untuk seluruh keluarga besar untuk langsung ke GSG Pahoman. Kembali untuk seluruh jemaat dan juga keluarga besar diharapkan langsung ke GSG Pahoman, dan kami juga menyediakan sedikit snack yang berada di luar gereja. Dipersilakan untuk keluarga besar dan juga saudara-saudara serta jemaat dari GKSBS untuk dapat mengambil snack yang sudah disediakan oleh keluarga. Terima kasih. Oke, jam 11.30 kami udah di depan gedung Serbaguna Pahoman nih, GSG Pahoman, Jalan Wengarip. Tadi kita udah ibadah jam 8 sampai jam 10:04 lah kira-kira ya. Terus pengantin ganti busana. Sekarang saatnya kita resepsi GSG Pahoman tuh.